Di tempat duduk. Siap, gerak. Kepada Bu Guru. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Sebelum kita masuk ke pelajaran kita minggu kemarin, ibu mengambil absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Ada lihat kiri kanan? Ada temannya yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa? Davis. Davis, kenapa dia? Tidak ada kabar Bu. Oh, tidak ada kabar. Alfa berarti ya. Ada yang lain? Tidak. Berarti semuanya selain Davis tidak ada yang apa yang absen hari ini? Tidak. Baiklah, ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis perkembangan teori model model atom dari model atom, Thomson, teori atom, model Dalton, Thomson dan Rutherford ini sudah kita pelajari. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang teori atom Bohr dan mekanika gelombang. Sebelum kita masuk kepada teori atom Bohr dan mekanika gelombang ini, kita meneliti kembali pelajaran kita tentang teori atom dan Thomson dan Rutherford. Siapa yang masih ingat apa teori atom Dalton? Menurut Dalton, bagaimana atom itu? Kita masih ingat? Silakan, kita bisa? Setelah itu? Apalagi? Apa kelemahannya? Teori atom Thomson. Apa itu teori atom Thomson?
Berarti elektronnya bagaimana? Berarti elektronnya bertebaran gitu ya? Nah, apa kelemahannya? Menurut Richardson apa? Kalau menurut teori atom Rutherford, model atom di mana sebagian besar ruang di dalam atom merupakan ruang kosong. Inti atom bermuatan positif menempati ruang yang sangat kecil. Semua atom positif dan massa atom terkonsentrasi di inti atom. Ah, kelemahannya apa? Kelemahannya tidak dapat menjelaskan alasan elektron tidak jatuh ke inti. Ah, berarti dia Rutherford tidak bisa menjelaskan elektron tidak jatuh ke inti atom. Ya. Sudah ada paham semuanya? Alhamdulillah sudah paham. Berarti sekarang kita masuk kepada teori atom, Bohr dan mekanika kuantum. Sebelum kita masuk ke teori atom, Bohr ini dan mekanika kuantum, itu akan melihat itu kemampuan awal Ananda dan apa materi ajar sudah dikirimkan melalui WA, sudah dibaca? Sudah. Lihat dulu kemampuan awalnya dengan multites. Silakan buka HP-nya, Krisis. Silakan Anda kerjakan. Sudah bisa dibuka? Sudah loading? Ya, langsung. Sudah siap? Sudah? Yang betul semua ada? Salah satu. Salah dua. Salah tiga. Semua salah ada? Tidak. Nggak apa-apa, cuma tes. Mudah-mudahan nanti postesnya betul, ada yang betul semua, ada yang salah satu atau salah dua, ya. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini, kita explain dulu menonton, ya.
Jangan dan bagus yang kedua. Oh, tidak berhenti mencoba. Selanjutnya apa? Cari solusi yang baru. Oh, cari solusi yang baru. Berarti intinya apa itu? Tentang apa? Kuantum mineral. Ya. Apa lagi? Berarti Ananda ke sekolah ini harus ada Usaha. maksudnya dulu yang pertama kali apa dulu? Harus ada apa? Persiapan. Apa kebutuhan Ananda sekolah ini apa persiapan? Buku, pena. Nah, kalau orang ke sawah, kalau dia mencangkul, apa yang dibutuhkan? Cangkul. Nah, berarti kita ke sekolah ini harus ada peralatan dulu. Nah, berarti kayak berenang tadi dia untuk berenang di gunung es itu dia mencari peralatan. Ternyata peralatan dia bawa apa? Semuanya jatuh. Berarti apa lagi? Apa yang dia
dia punya kekuatan, punya potensi pada dirinya. Tanpa alat dia juga bisa mencapai ke puncak ilmu. Juga Ananda, jangan pantang menyerah dan kenalilah apa yang ada, potensi yang ada pada diri kita. Jangan bermain-main, jangan Ananda itu lagi melalaikan dan juga terlena. Terlena dengan apa? Terlena dengan apa? Boleh HP ya. Setelah itu terlena dengan pergaulan bebas. Terus pokoknya banyak. Berarti kendalilah potensi yang ada pada diri kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan mungkin kesimpulan dari berenang tadi ya. Selanjutnya, sebelum kita sudah menonton tentang besi yang dipotong-potong menjadi dua, dipotong-potong menjadi materi yang sampai dia menjadi atom. Bagaimana besi itu? Kenapa besi berbeda dengan emas dan apa kan? Setelah itu apa yang menyebabkan atom itu berbeda-beda? Ada penelitian tentang kemarin itu teori tentang atom dan sekarang kita masuk kepada teori atom, Bohr dan mekanika berubah. Melihatkan PPT-nya dan video dalam teori atom, mekanika teori atom, Agnes Bohr ini dan mekanika kuantum, mekanika gelombang ini. Sebelumnya Ibu bagikan itu ya KTB. Silakan buka buku kimianya tentang teori Agnes Bohr dan mekanika kuantum. Ini ya KTB-nya dan materi ajarnya. Video sendiri mahasiswanya. Elektron dapat berpindah dari satu titik ke titik yang lain, dan yang terakhir, lintasan stasioner elektron memiliki momentum sulit. Adapun kelemahan model teori atom Bohr adalah yang pertama, penemukan elektron dalam memilih di atom didasarkan dengan mesin. Yang kedua, gerakan elektron digambarkan sebagai lingkaran atau elips. Dan yang ketiga, tidak dapat menghilangkan intensitas spektrum berlanjut. Teori atom berikutnya
Nah, berarti yang lihat videonya? Berarti teori atom bom itu mirip dengan sistem tata surya, di mana inti atom bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Dia sedang mempunyai elektron. Di mana titik pertama nilai apa? K, L, N, dan seterusnya. Nah, setiap kulit itu berapa maksimal elektron sesuai dengan 2N pangkat 2. Jalan N menunjukkan kulit keberapa. Dan coba Nanda baca materi ajar dan buku kimianya, dan silakan diskusikan permasalahan yang ada dalam PKPD tentang teori atom, neutron, dan mekanika kuantum. Ini PPT-nya ditayangkan.
Pokoknya tadi dikatakan. Sikap apa persen? Ini persen oh nah 2%. Kita keluar ke bawah.
berhentinya. Ini sama pribadi tahu deh bisa. Jauh. Kalau ada yang boleh kan kecil itu orang semua. Itu ulangan lewat gitu. Dan tadi pemilih. Ulang lagi videonya. Iko deh beberapa mungkin beberapa pindah. Kadang patang sejam banget nih. Pas saja. Tidak nyampe 25. Berarti sejam 30 menit. Nah, Adapun kelemahan dari teori atom adalah yang pertama ditemukan ada yang mengelilingi inti atom menyatakan
Soal bagaimana gerakan elektron menurut mekanika kuantum. Bergerak seperti suatu gelombang yang mengelilingi orbit tertentu, seperti planet yang mengitari matahari. Apakah kelompok emas paham? Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok magnesium yang akan dijawab oleh Sofa. Bagaimana Niels Bohr mengemukakan tentang teori atom? Bagaimana pula mekanika kuantumnya? Menurut model atom Niels Bohr, elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan atau fluid yang memiliki tingkat energi tertentu. Sedangkan menurut model atom mekanika kuantum, elektron berada pada orbital, yaitu ruang dengan peluang ditemukannya elektron paling besar. Bagaimana kelompok magnesium? Apakah paham? Sekian hasil diskusi kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Go. Nah, silakan kelompok lain. Kelompok lagi? Belajar. Maju itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok emas akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Sophia. Teori atom Bohr. Berdasarkan model atom Bohr terdiri atas inti atom, bulat pertama, bulat kedua, dan bulat ketiga, dan seterusnya. Dalam model atom Niels Bohr, elektron berupa fluid yang disebut sebagai tingkat energi elektron. Keadaan di mana elektron diisolasi dalam tingkat energi adalah disebut pemancaran energi. Keadaan di mana elektron ada yang menempati tingkat energi yang lebih tinggi disebut penyerapan energi. Elektron yang terletak pada bulat kedua disebut elektron kolektif. Dan jumlah elektron maksimal bulat pertama, bulat kedua, bulat ketiga, dan keempat K sama dengan N sama dengan 2 kali N kuadrat sama dengan 2 dikali 1 kuadrat sama dengan 2. L sama dengan 2 dikali 2 kuadrat sama dengan 2 dikali 2 kuadrat sama dengan 0,8. Dan N sama dengan 3, 2 dikali 3 kuadrat sama dengan 18. Teori atom mekanika kuantum. Isi dari teori atom mekanika kuantum menyatakan bahwa elektron dapat ditemukan berada pada orbital, namun posisinya tidak dapat ditemukan dalam fisik. Dan cara menentukan atau kedudukan elektron dalam atom ditentukan melalui bilangan kuantumnya. Dan daerah terbesar ditemukan elektron tersebut orbital. Orbital
diberi waktu untuk menjawab pertanyaan dari masing-masing kelompok. Menjawab pertanyaan dari kelompok Desi yang akan dijawab oleh Cecilia. Mulai. Posisi elektoral dalam atom tidak dapat dihubungkan dengan tablik Tambah atau 37. mempunyai kulit elektron. Setiap kulit elektron memiliki kulit elektron. Setiap Semua dulu, 52. memiliki subkulit kulit 52 elektron. pas 90 Apakah kelompok Desi paham? 30. Baiklah, selanjutnya kami akan Kamu bisa menjawab jalan? pertanyaan dari kelompok Desi yang akan dijawab oleh Chandra. Ini dalam terus. Nah, Apa yang mendasari jadi kan ada teori dalam model mekanika kuantum adalah teori Planck bahwa kita gelombang partikel yang bumi tidak berjalan seimbang dan bersamaan gelombang elektron di gas. Apakah kelompok Desi paham? Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif, dia sudah pada kecilnya, selanjutnya ya, mana tiap maksimal elektron pada itu sesuai dengan dua pangkat karena menentukan berapa ya. Sudah dijelaskan, paham dong? Dan karena diseminakan oleh teori mekanika kuantum di sini, berarti menurut teori mekanika kuantum mekanika gelombang itu bagaimana ya? Bagaimana tadi? Bagaimana atomnya? Berarti dia juga atom terdiri dari atom bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron dan berada pada orbitalnya. Mereka berpendapat di sini, kemudian ini, bahwa posisi elektron tidak hanya ada di kesasan, tapi juga dia tidak bisa ditempatkan posisinya secara pasti. Namun posisi elektron dapat diprediksi melalui gelombang Tadi tak potong videonya, memorinya habis. Coba labin kini. Ada dia apa? Bilangan kuantum. Ada bilangan kuantum utama, magnetik, lagi azimut dan spin. Ya. Di mana yang di sini? Nah, saya lihat modelnya, apa materi ajarnya? Materi ajar yang dikirimkan? Jalan? Sudah. Berarti di sini Jam berapa nih mau lapor? Nih, cari mau lapor jam berapa? Ibu udah tidur. Atau kesimpulan dari materi kita tentang teori atom bom dan mekanika kuantum. Siapa yang bisa menyimpulkan pertama siapa? Ya, kesimpulannya. Ya. Menyatakan bahwa apabila elektron dalam tabung atom menyertai suatu kuantum energi, elektron akan mendapatkan peluang menuju objek yang lebih tinggi. Posisi elektron yang mengobjet dengan tingkat energi tertentu, semakin tinggi tingkat energi maka semakin jauh objek dari inti. Ada lagi kelompok lain yang bisa menunjukkan? Mesbon menyarankan bahwa elektron yang dapat menyelidiki atom berada pada lintasan atau tingkat energi tertentu. Dalam mekanika kuantum menemukan daerah yang boleh kejadian ditemukannya elektron yang dinamakan dengan fisika. Ya. Kelompok Mas? Pada lama mekanika kuantum menyatakan bahwa elektron dapat ditemukan di hadapan orbital, namun kemudian tidak dapat ditemukan dengan partikel. Perumpamaannya adalah balapan kecil, di atom dan mata negatif adalah bagian yang disebut mikroskop yang ada di originnya. Dan berarti dari kesimpulan yang kita pada hari ini, berarti kita sekarang silakan Ananda tutup bukunya dan depan semua kita melakukan post-test. Post-testnya tidak boleh diskusi kerjakan masing-masing. Oke?
Postis ko sampai jam 12 sampai sampai menini kan tadi sampai iya sekarang bekon 5 April mulai ini kan ini mampu untung tapi untuk menentukan lain aku beko ini soalnya mau minta sekali atau adik sedikit semua menjadi
bagi yang di bawah KKM tentu remedi, yang di atas KKM pengenaan. Mudah-mudahan tidak ada yang demikian. Ya. Semuanya dapat? Alhamdulillah. Bapak isinya dapat untuk urusan itu belum? Mudah-mudahan dapat. Karena sebelum kita memulai pembelajaran, materi ajarnya sudah Ibu kirim melalui WA dan sudah Ibu kasih tahu. Besok kita belajar tentang ragukan perkembangan program kamu dan mekanika.
Sebentar lagi ya. Lagi kita makan. Nanti Anda silakan makan. Dan pikirannya roti kismisnya. Roti kismisnya itu apa? Kalau dalam konsep yang menanggungkannya, berarti itu elektronnya. Iya. Ada kelemahan dan ada kelebihan dan kelemahannya dari atom Thomson itu. Adalah apa? Disempurnakan oleh teori atom apa tanpa bukan ada sekolah langsung? Apa kalau dicari tanpa? Jari-jari sepeda. Jari-jari sepeda. Bagaimana jari-jari sepeda itu? Teori tahun Naswanda. Iya bisa apa kelemahan dari teori tahun Naswanda ini? Oke. Apa? Atomnya gitu. Ya, dan disempurnakan oleh teori atom Naswanda. Apa kata teori atom Naswanda? Seperti atom memiliki atom yang bermassa dan dikelilingi oleh elektron yang bermassa dan dia sedang mempunyai yaitu kulit. Berarti elektron ada pada elektron. Berarti seperti apa? Kerjanya sistem tata surya. Dan ada pula kelebihan dan kelemahan teori atom Naswanda. Dan apa lagi? Disempurnakan oleh teori mekanika kuantum. Apa teori mekanika kuantum atau mekanika gelombang itu? Nah, ya kan? Inti atom yang bermassa positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang berada pada orbital. Ya, dan sampai kepada dia ada bilangan kuantumnya dan sampai dia menentukan menentukan sukulitnya, menentukan konfigurasi elektronnya. Nanti itu selanjutnya nanti itu akan kita mempelajari itu nanti. Ya. Dan dengan hadirnya mekanika kuantum atau gelombang tadi, berarti sebelumnya kita Ananda bagaimana refleksi atau pembelajaran kita pada hari ini? Silakan isi apa refleksi peserta didik yang dapat pembelajaran hari ini. Silakan isi dulu. Apakah menyenangkan? Apakah Anda mengerti? Apakah Anda puas? Silakan.
menentukan jumlah proton, elektron, neutron, dan isotop, isobar, dan isoton. Nah, untuk materi ajarnya nanti dikirimkan melalui e-book. Nah, silakan anak-anak baca dan lihat juga buku kimia yang sudah anak pinjam di pustaka, baca-baca di sana. Dan juga ada apa namanya itu browsing kita Google, tambah Google kita. Nah, jangan kita minta lihat mbak Google tidak semuanya benar, gitu ya. Nah, udah tahu materi selanjutnya? Sudah. Nah, kalau sudah, untuk memberikan apa? Silakan anak-anak berdiri. Sekarang gantian pijit bahu teman. Siap, gerak. Pada pukul 4, gerak. 3, gerak. Bersyukur, mulai.